Makan malamnya saya sudah siapkan, Mas. Saya jadi nggak enak sama kamu. Kamu sudah bersusah payah masak untuk makan malam. Tapi saya sudah makan malam di kantor. Saya kenyang sekali. Kamu nggak apa-apa kan makan malam sendirian? Kamu makan aja duluan. Saya ganti pakaian dulu ya. Nah, ini tubuh bagian bawah, Bu. Ini tubuh bagian atas. Itu tangannya. Dan ini kepalanya. Memang saat ini letak janin melintang dengan posisi kepala ke kanan. Tapi Ibu nggak usah khawatir. Saya tidak melihat kelainan mayor. Itu janin yang tumbuh dalam kandungan saya. Apa dia sudah bisa merasakan sesuatu? Suara, rasa sakit. Dia bergerak-gerak. Dia seperti mau mengatakan sesuatu. Tapi saya nggak ngerti. Mungkin dia mau mengucapkan semacam salam. Oh, halo Mama. Atau saya rasa dia mau mengucapkan kabar gembira. Saya berpikir justru sebaliknya. Rin. Ibu mau lihat apakah bayi ibu laki-laki atau perempuan? Oh iya, tentu. Ya, karena kadang-kadang ada pasangan yang mau lihat apakah bayi mereka laki-laki atau perempuan, tapi ada juga yang keberatan. Mereka ingin menebak-nebak dan menjadi kejutan saat kelahiran. Kalau saya tahu dia laki-laki atau perempuan, memang akan memudahkan saya untuk mencarikan nama. Laki-laki atau perempuan gak ada bedanya buat saya. Buat saya bukan di situ letak kejutannya.
Sebentar, Bu. Ya, laki-laki. Laki-laki, Dok. Rin, anak kita laki-laki, Rin. Saya lihat juga pertumbuhannya normal. Walaupun letaknya melintang dengan posisi kepala ke kanan, Ibu nggak usah takut. Nanti Dokter Eriono akan memberitahu Ibu apa yang harus Ibu lakukan supaya posisinya normal. Maksud dokter, semacam latihan fisik. Iya, karena kalau posisi bayi dalam keadaan melintang saat akan mendekati kelahiran, saya takut akan terjadi sesuatu. Walaupun mungkin sebagian dokter bisa melakukan itu pun harus benar-benar dokter yang berpengalaman. Dan itu pun mereka harus siap melakukan operasi sesar setiap saat. Dan itu pun ada risikonya. Tapi saya ingin melahirkan normal, Dok. Apapun akan saya lakukan untuk bayi saya, walaupun itu harus saya lakukan setiap hari. Iya, saya sependapat dengan Ibu. Rin, kamu mau ngapain? Saya bisa melakukannya, Har. Waktu saya kuliah dulu saya mempelajarinya. Iya, nanti saja. Tapi kan kamu sekarang sedang capek. Saya nggak takut capek. Saya bisa. Rin, kamu lakukan itu di rumah saja. Jangankan capek. Setiap malam saya harus bangun karena kaki saya kram. Setiap setengah jam saya harus ke kamar mandi. Saya mual, pengen muntah, perut saya panas. Itu nggak masalah buat saya. Saya tahu. Kamu tahu apa? 8 bulan saya merasakan ini, Haris. Rin, maksud saya... Saya sudah melewati semuanya, Haris. Kamu merasakan apa? Apa yang kamu rasakan? Saya nggak takut capek. Dan saya akan melakukannya setiap hari. Maaf, Dok, saya duluan. Rin, Rini. Pak, ini datanya dan tolong setiap pemeriksaan dibawa. Terima kasih, Dok. Rin, kamu kenapa sih? Nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, kenapa marah-marah? Bawaan baik. Saya minta maaf ya kalau saya menyinggung perasaan kamu. Kamu nggak salah kok. Ya, kalau begitu, kenapa kamu tiba-tiba marah? Ya mungkin karena saya baru melihat bayi saya secara utuh. Ternyata saya mencintainya, Har. Sudah banyak yang saya korbankan. Kuliah saya, orang tua saya, 9 bulan dia dalam badan saya, Har. Tapi setelah dia lahir, saya harus menyerahkannya pada perempuan lain. Rin, walau bagaimanapun, anak yang kamu kandung adalah anak kita. Di dalamnya mengalir darah saya dan darah kamu. Tapi perempuan itu udah nungguin, Har. Dia yang lebih berhak untuk memiliki bayi yang saya kandung. Kamu sabar ya, Rin. Kamu harus tabah. Nanti, kalau anak kita sudah besar, saya akan kasih tahu. Saya nggak mau pisah sama bayi saya, Har. Iya, saya tahu. Apapun yang akan saya lakukan. Tapi jangan pisah dengan bayi saya. Iya, saya tahu. Mencintainya. Saya tahu. Kamu sabar ya, Rin. Kamu harus sabar.
Kamu kalau masih ngantuk tidur aja di kamar. Seperti biasa saya ada kerjaan lembur kantor. Kamu nggak masak? Bukannya Mas bilang waktu ditelepon akan makan di luar? Saya bilang gitu. Saya justru tidak makan. Saya pikir kamu masak. Jadi kan kita bisa makan malam bersama. Kalau begitu sebentar saya siapkan, Mas. Nggak usah, kelihatannya kamu capek sekali. Tidak apa-apa, Mas. Cuma sebentar ini kok. Oke, kalau gitu silakan aja. Kok saya ketiduran, bangunin aja ya. Mas, Mas Haris, Mas, makanan saya sudah siapkan, Mas. Mas, Mas Haris, Mas. Mas, makan malamnya sudah saya siapkan, Mas. Nggak usah lah. Saya ngantuk sekali. Tapi kan Mas Haris belum makan malam. Saya capek. Kamu makan aja sendirian ya, Su. Saya mau tidur. Orang zaman dulu sih nggak pernah belajar senam hamil segala kok. Mereka biasa melakukan pekerjaan sehari-hari, seperti ngepel misalnya. Jarang posisi bayinya aneh-aneh, melintang-melinting segala. Anak zaman sekarang hamil saja kok, manja betul sih. Dan nanti kalau sudah masuk bulannya, kamu harus rajin minum minyak kelapa. 3 hari sekali 1 sendok cukup. Dan jangan lupa kuning telurnya
ayam kampung. Itu untuk kekuatan. Hari ini, apa sih yang dipelajari dulu waktu sekolah di Fakultas Kedokteran? Bayi melintang cocok kok kalang kabut. Saya kalang kabut bukan karena bayi saya melintang, Bu. Saya percaya pada dokter saya sepenuhnya. Tapi justru karena saya tahu, saya harus menyerahkan bayi ini kepada perempuan lain. Siapa perempuan itu? Apa latar belakang keluarganya? Buat apa? Kamu tahu banyak. Saya perlu tahu orang yang akan merawat bayi saya, Bu. Sukma punya saudara. 2 orang. Laki-laki? Semuanya perempuan. Sukma adalah anak yang ketiga. Dia anak bungsu. Tinggal di Jakarta? Dua-duanya sudah meninggal. Waktu itu Sukma berusia 7 tahun. Kampungnya diserang wabah menular pes. Ibunya kejangkit, meninggal. Dan kedua saudaranya tidak bisa diselamatkan lagi. Bapaknya menitipkan Sukma kepada ibu. Mungkin supaya Sukma tidak teringat kenangan yang pahit itu. Trauma itu melekat terlalu kuat. Sampai-sampai Sukma tidak takut pada binatang apapun, sekalipun pada ular. Tapi dia akan berteriak histeris kalau dia melihat tikus. Loh, Narini. Buat apa kamu siapkan perlengkapan bayi ini? Saya mau melahirkan, Bu. Tapi bukannya berarti bahwa bayi itu harus dibawa pulang kemari, kan? Sebaiknya begitu bayi itu lahir, langsung saja diadopsi oleh Haris dan Sukma. Tidak usah dibawa pulang ke rumah ini. Kenapa, Bu? Kalau sampai kamu sempat menyusuinya, menyaksikan senyumnya, mendengar tangisnya kalau dia lapar, mengganti popoknya kalau dia ngompol, itu semakin menyakitkan bagimu untuk berpisah dengan bayimu. Sekarang juga sudah menyakitkan? Tadi malam Andi telepon. Jangan alihkan pembicaraan pada Andi, Bu. Tapi kamu istri Andi. Dan Andi anak saya. Kamu sudah merasakan sendiri bagaimana beratnya mengandung. Dulu waktu saya mengandung Andi, di saat saya membutuhkan pendamping, bisa kamu bayangkan bagaimana terguncangnya saya waktu mendengar bahwa suami saya meninggal. Dan bagaimana perasaan saya waktu Andi lahir dengan kelainan jantung. Sekarang dia ibu rawat dengan sangat hati-hati dan penuh kesabaran. Tapi kamu tega menghancurkannya begitu saja. Kita ini berbuat semuanya untuk menyelamatkan nyawa Andi. Kalau kamu mau berbuat semau kamu, daripada kamu tekan jantung Andi, bunuh saja saya. Bunuh saya.
Kamu tidak tidur semalam. Saya semalam kecapean, jadi waktu tidur tidak ingat apa-apa lagi. Kamu takut sama saya? Kenapa kamu tidak duduk di sini, menemani saya waktu minum kopi? Apakah saya begitu menakutkan kamu? Berapa umur kamu? Berapa umur kamu? 27 tahun. 27 tahun. Tapi sikap kamu seperti anak kecil. Saya ini suami kamu. Toh saya juga tidak pernah marah sama kamu. Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah bertanya sama saya? Kenapa saya pulang larut malam? Apa pekerjaan saya di kantor? Enak atau tidak masakan kamu? Itu hak kamu. Hak kamu sebagai istri saya, bukan sebagai pelayan. Saya ingin punya istri. Bukan patung. Kalau kamu tidak ingin bertanya, saya akan menjelaskan sama kamu. Saya tidak minta penjelasan. Saya menerima Mas Haris apa adanya. Saya nggak pernah meminta lebih. Itu hak kamu. Kamu berhak mengetahui macam apa suami kamu itu. Saya menikah dengan kamu karena wanita yang saya cintai telah menikah dengan Andi. Dengan Andi. Dan perempuan itu sedang mengandung sekarang. Bayi yang ada dalam kandungannya ada bayi saya. Anak saya. Sejak awal saya sudah katakan, saya tidak mencintai kamu. Kamu malah nekat. Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu mau kawin dengan laki-laki yang tidak mencintai kamu? Kenapa? Coba kenapa? Kamu benar-benar tidak punya otak. Kenapa? Coba kenapa? Saya bisa gila menghadapi perempuan. Saya nggak sampai hati, Bu. Sukma terlalu baik buat saya. Ya, lebih baik kami cerai saja. Saya rasa itu lebih baik. Kamu nggak sadar? Kamu ngomong apa? Cerai, saya dengan Sukma ya pisah. Haris, jangan kamu ulang kata-kata itu. Kamu tahu apa artinya buat Sukma? Dia akan merasa sangat terhina. Apa sih kekurangan Sukma itu? Dia baik. Sangat baik.
Tapi kamu jangan mentang-mentang karena dia baik, kamu nginjak-injak dia seenak perutmu. Selama ini, mana tanggung jawabmu sebagai seorang suami? Setiap ibu mampir, kamu selalu tidak ada. Nggak siang, nggak malam. Sibuk kerja. Ada rapat lah, kerja lembur lah. Tapi kan Bu, saya... Ya, itu alasan. Ibu tahu. Jangan dikira ibu tidak mengerti kemana kamu pergi. Rini kan sedang hamil, Bu. Rini dulu kan pernah kuliah di kedokteran. Dia lebih tahu ngurusin kandungannya. So tahu kamu. Ngurusin rumah tangga sendiri aja nggak becus. Kok malah ngurusin orang lain? Rini kan bukan orang lain, Bu. Lalu kamu pikir siapa Sukma? Koki? Dia kamu gaji hanya untuk jaga rumah atau masak? Dia istrimu. Ya, sebenarnya saya tuh kasihan sama dia. Kalau kamu kasihan, berikan haknya. Jangan malah datang dengan omongan yang enggak-enggak. Di keluarga Sukma, perempuan kalau sampai dicerai suaminya, itu tidak ada harganya sama sekali. Mana mereka mau tahu yang rusak sebetulnya suaminya. Saya tahu, saya berdosa memperlakukan Sukma seperti itu. Tapi saya harus gimana lagi, Bu? Saya mencintai Rini. Saya merasa mengkhianati Rini kalau memperlakukan Sukma sebagai istri saya. Rini itu istri Andi, Riz. Tapi Bu, Sukma itu tidak bisa diajak bicara. Sikapnya kaku dan malu-malu. Dia seperti pelayan. Haris, kelewatan kamu. Dia tidak pernah mengajak saya bicara, Bu. Apalagi bercanda. Dia tidak pernah bertanya kemana saya pergi dan kenapa saya pulang pagi. Haris, dia bahkan tidak pernah menanyakan kenapa saya tidak pernah menyentuhnya. Dia cuma melayani. Haris, yang saya butuhkan bukan pelayan, Bu. mau kemana kamu? Saya kesini tidak minta pendapat Ibu. Dan saya sudah pikirkan matang-matang. Duduk. Saya mau kasih tahu. Saya sudah tidak tahan lagi. Saya ingin cerai. Duduk. Saya tidak ingin bertengkar dengan Ibu. Duduk. Ini catatan pembukuan. Semua uang yang pernah kamu keluarkan untuk ibu. Sejak pertama sampai detik terakhir. Semua sudah ibu catat. Tidak ada satu rupiah pun yang tertinggal. Kamu bisa memeriksa jumlahnya. Bu. Dan ini sertifikat tanah perkebunan. Ibu jangan salah mengerti. Ini perhiasan ibu. Saya peninggalan almarhum bapakmu. Kalau kamu memang sudah memutuskan untuk menceraikan Sukma, Bu. ambil perhiasan ini dan sertifikat ini. Tapi kan Bu, nilainya sudah lebih daripada cukup untuk mengganti semua uang yang pernah kamu keluarkan. Bu, maksud saya, kamu boleh pergi. Bawa perhiasan dan sertifikat ini. Tapi kamu jangan sekali-kali nginjak kakimu ke rumah ini lagi. Ibu jangan begitu. Susah payah ibu melahirkan kamu. Tapi begini balasannya. Sama sekali bukan maksud saya kan. Lupakan ibu, Riz. Ibu juga akan berusaha melupakan kamu. Ibu juga
Gak akan anggap kamu lagi. Gak akan anggap kamu lagi sebagai anak. Pergilah, Haris. Ibu sudah ikhlas kok. Mungkin selama ini memang ibu yang salah. Ibu terlalu banyak menuntut sama kamu. Sudah, sana pergi, Haris, pergi. Ibu sekarang hanya ingin minta maaf sama kamu. Semua kesalahan ibu. Ibu simpan aja barang-barang ini. Bukan maksud saya untuk menyakiti perasaan ibu. Saya tidak meneruskan sekolah. Siang malam saya kerja, mengumpulkan uang dikit demi sedikit. Bahkan saya menikah dengan gadis yang ibu pilihkan. Kenapa saya mau? Karena saya sayang sekali sama ibu. Saya akan lakukan apa saja, asalkan itu membuat ibu bahagia.